Bapak Ibu saudara, asik tadi lagu pertama tadi lagu yang dahsyat ya. Lagunya Kumenang bersama Yesus Tuhan, Kumenang dialah peperangan, Kumenang. Itu Kumenang terus, kesadaran kita terus Kumenang, ya kan? Amin. Cuma kayaknya ini pas pula di depannya ada setan, haleluya, iya kan? Ini yang enak, sampingnya ada setan, haleluya, setannya yang enak, ya kan? Jadi aku pikir tadi, jadi ya, di sini ada membalas, ajang Osmeloha, ya. Ajangnya senang ya. Senang secara duniawi, senang memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, oleh sebab itu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, apapun orang buat, yang penting untuk Tuhan yang kita lakukan. Amin. Amin. Mau orang mau lakukan yang jahat, mau lakukan yang gimana, apapun itu yang untuk urusan dia. Yang pasti adalah urusan kita sendiri, pribadi kita sendiri kepada Tuhan. Jangan gara-gara orang kita tersesat, gara-gara benci sama orang, gara-gara perbuatan orang kita jauh dari Tuhan. Sadar. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya katakan kepada kita, tetap cinta akan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah, hanya di dalam Tuhanlah yang membuat diri kita itu lebih daripada pemenang. Ya. Hanya itu saja. Jadi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayatnya yang ke-28. Mazmur pasal yang ke-73 ayatnya yang ke-28. Yang dapat katakan amin. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Yang dapat katakan amin. Puji Tuhan. Jangan dengan hormat kita semua bangkit berdiri. Kita baca secara bersama-sama. Ya, ayat 28 dengan keras. 1, 2, 3, ya. Aku sudah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Tetapi aku, ini akunya aku manusia ya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Karena ada juga ujiannya. Dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Mau tenang? Semua orang pasti mau tenang. Sampai dulu dirinya nanti tenang. Tapi saya nggak tenang dia. Kemudian ini dia nanti tenang, tapi nggak tenang, nggak jaminan. Ya, nanti tenang bisa jadi tenang. Ada dibikin namanya tenang ukur. Tenang ukur, nggak jaminan juga. Di kampung kaya ada namanya malam ukur. Nggak pemalam dia, bikin rintai di sana. Ya, bikin ribut. Nah, tapi namanya malam ukur. Saya katakan kepada kita mana bukan jaminan. Bahkan saya katakan identitas sebagai hamba Tuhan belum tentu. Hamba Tuhan aja belum tentu, apalagi bukan hamba Tuhan. Iya kan? Jadi hamba Tuhan itu juga menjadi contoh, ya, menjadi public figure bagi banyak orang. Itu sebabnya saya suka bilang sama hamba Tuhan yang kalau saya jumpa anak kami terdenominasi,
jumpa sama mereka, saya bilang kalau itu sahabat itu jangan merokok, jangan bisa merokok, karena sahabat Tuhan kalau merokok susah, ya. Nanti jemaahnya datang, aku pernah bilang sama kita, datang nanti mamanya, mama pergi beneran nih, nangis dia aweman dalam mereka. Tolong doakan kita. Kenapa ya? Kenapa? Anakku merdeka, hari setia rokok dalam merdeka. Dalam hatinya nih, yang mau yang semuanya aku bikin, aku doakan aku merokoknya. Iya kan? Bisa, ya. Aku merokoknya itu lagi ya. Ada kita berdua kan. Itu mimpi apa? Itu makan juga nya, ya. Jadi aku bilang sama dia, kalau bisa lah, yang namanya pendeta, lagu, ya itu punya merokok, ya. Ini dia nggak bisa katanya, nggak bisa kami mulai seperti itu katanya, ada Tuhan, ya. Masa rokok yang menurut kita, aku bilang, kita yang merokok, ya. Bukan rokok yang menurut kita. Kayak orang buruk aku katanya, kalau nggak merokok, bagaimana? Jadi kalau nggak betul nggak buru-buru kau, ya. Kalau nggak buru-buru, ya. Jangan kita berikan fakta, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat 28 ini, kata pertama dikatakan ada kata tetapi, Tuhan yang sama-sama tetapi, puji Tuhan. Dikatakan tetapi, biasanya kata tetapi tidak jadi kita lakukan, ya. Kita tidak melakukan yang sudah direncanakan, itulah kata tetapi, ya. Saya rencananya memang mau ke masjid, tetapi, nah itu ya, tetapi sebenarnya saya mau rencananya makan-makan sama Bapak Ibulan, tetapi, nah ada kata tetapi, berarti tidak jadi dilakukan, ya. Tidak jadi melakukannya. Tapi di sini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada kata tetapi menuju kepada yang benar, menuju kepada yang baik, bukan kepada sesuatu rencana yang tidak baik, dari yang baik menjadi tidak baik, dari yang harus dilakukan menjadi tidak melakukan, bukan seperti itu. Tetapi di sini adalah menuju kepada yang benar, menyampaikan pesan kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi hendaknya engkau tidak serupa dengan dunia ini. Penyampaian tetapi aku suka kepada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya menjadi kesaksian. Bagaimana kita bersaksi? Kalau kita tidak seturut dengan firman ini, aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan pekerjaan. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita pun kita tetap suka dekat kepada Allah. Amin. Saat kita rugi, kita bisa nyanyi, kawan saja, aku tenang. Saat tak punya duit, ya. Nah, itu balik menjadi tetap kosong. Tetapi dia itu yang namanya sambil nyanyi, hanya dekat ada aku tenang. Maka Tuhan bilang, buat
dalam kwitansi itu harus dibayar, berarti harus ada pengisi uang, baru bisa berkurang kwitansi di dalam. Ya kan? Berarti ada semangat didoakan, ya, supaya apa? Supaya kwitansinya bisa dikurangi terus. Ya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya katakan kepada kita, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita tidak bisa sama dengan dunia. Pertanyaannya adalah apa yang tidak sama? Kalau berbicara tentang kesukaan, ya, suka, tetapi ada orang suka. Kalau berbicara tentang suka, untuk mengubah kesukaan inilah yang menjadi sangat sulit, yang memiliki tantangan yang sangat berat, yang kita mau lakukan dengan tidak gampang. Ya. Apalagi yang tidak suka harus dibuat menjadi suka, sulit sekali. Berat rasanya. Bagaimana orang yang tidak suka makan terikas disuruh makan terikas, soto karo, ya. Masih baru kita itu kayak bokeh itu bukan, bukan. Padahal kalau soto karo itu yang bagian, ya, jangan suka. Aku suka saya. Tapi kalau aku memang cuma enak kalau sesuatu yang masak. Kalau nggak sesuatu yang masak, sebenarnya enak kalau dia buat. Mengubah kesukaan itu sangatlah sulit, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak gampang. Ada yang sampai orang berkata, aku mau berubah supaya nggak merokok. Gimana caranya? Yang berhubungan, gimana caranya caranya? Ada nggak pel anti merokok? Enggak ada pel anti merokok, tapi pel anti miskin ada. Iya, pel anti miskin ada. Tapi kalau pel anti merokok mana? Itu hanya dari mati. Ya, keinginan, niat. Kalau ada tujuan, aku suka bilang sama kawan, kalau kau punya tujuan, pasti bisa kau lakukan. Seandainya kalau anak sakit, aku bilang, lalu mogok dalam satu kampung itu, mogok angkot, nggak ada angkot, kereta bukan, kereta otot juga ada. Apa yang kau lakukan? Pasti digendongnya anaknya, kalau anaknya sakit, dibawanya lari. Dipotongnya pinggir sampai simpang apa sana, di sana ada klinik, pasti dibawanya di sana. Karena apa? Karena anaknya sakit. Karena anaknya sakit. Jadi ini masalah kawan-kawan, kalau kau punya tujuan pasti bisa. Bagaimana tujuannya? Apa tujuannya? Ini caranya. Tidak sampai sering. Jangan kau ambil rokok. Kalau kau mau, pasti buka rokok. Nah, kau tahu. 35 hari satu hari, satu tahun. Kau beli sama dia penghasilan satu main. Pasti cukup, bilang sama dia, pasti cukup satu main. Lalu kau bilang, ayo pasti kita lewat dia sama aku bilang. Karena apa? Kalau cuma bicara ayo bilang anak tahu. Nah, pakai kata begitu. Ada, ayo kumpul, ini kan, terlalu gampang buat itu. Bilang seperti itu gampang sekali. Maka istri-istri akan bernyanyi. Gimana istri bibir, mudah katanya, ya kan? Itu balik samanya, ada lagi yang mau gitu, ini perempuan. Aku pernah juga ada seorang apa aku bilangnya, seorang buruan. Ngobrol sama aku lagi. Tengok dia, suka
lagi cewek. Cantik kali dia memang. Tapi setelah ngomong dia, begitu dia, kau apa? Kau bilang, dia setelah dia ngomong baru tahu. Nah ini, setelah dia ngomong, lagi kepada dia. Saya pikir kalah wanita-wanita, ya kalah. Betapa dia cantiknya, berbinar-binar dia. Setelah dia ngomong baru tahu kalau dia itu seorang pria. Ya, mau sampaikan firman Tuhan dalam yang kita tersembunyi. Ya, karena apa? Ceritanya cerita Tuhan, baca-bacaan ya, mengalir di dalam seperti itu. Dia ngomong masalah malamnya. Ya. Kepala mereka semua, musik kepala melihat. Dunia ini sudah terbalik, zamannya sudah balik, sudah luar biasa hancurnya. Ya. Kesukaannya sudah berbeda-beda, kesukaannya sudah jauh dari Tuhan. Kalau orang punya masalah dengan kesukaannya di mana? Kesukaannya manja. Itu semua kesukaannya ngerumpi, kesukaannya yang macam nyuntil. Banyak orang lain kepada kesukaannya, tapi saya lihat banyak orang lupa dengan berkata yang kesukaannya ialah taurat Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Maka apa saja yang dia berbuat pasti berhasil. Semua orang pengen yang namanya berhasil, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi tidak diragukan ketika dia mengalami kesusahan, dia tidak lari kepada kesukaan, dia tidak mau berdoa, dia tidak mau baca firman. Padahal kalau kita tahu dengan kita baca firman maka iman kita tumbuh, iman kita bangkit. Sehingga kalau kita ada masalah kita tidak gampang tersinggung, ya. Kita tidak gampang sakit hati, kita bisa legowo, kita bisa ambil yang positifnya, ya. Ini lah bisa kawannya, ini semua protektor. Akan kalau nggak cakap dia, padahal bukan dia. Kalau nggak tahu dia, bahwasanya kalau nggak dicakap lain nggak sah dia, ini berapa dia sama suaminya, ya. Jadi kayaknya ada satu lagi capek. Ya, diabaikan perkataan kita macam, ya. Bisa kita ambil positifnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tapi itu adalah ciri-ciri orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ubahlah keinginan dunia kita ini dari yang tidak suka, kita harus menjadi suka kepada dekat dengan Tuhan, ya. Suka dekat dengan Tuhan, suka dekat kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, harta yang paling utama untuk kita bisa tenang. Amin. Harta yang paling utama. Jangan pikir kita punya harta banyak bisa tenang. Gak akan tenang kita, gak tenang. Ada uang banyak, tapi tak bisa menikmati. Kolesterol lah, mantan sebenarnya. Ada uang banyak, ada aja pengeluarannya. Ya, ada. Aku pernah bilang, wah uang banyak, kalau hanya untuk membeli obat. Uangnya banyak, tapi bayar obat aja ke sana. Bayar obat. Lebih bagus uang pas-pasan, tapi dinikmati. Amin. Karunia kita karunia menikmati, ya, menikmati. Dan jangan lupa kebaikan Tuhan. Amin. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Itu penciptanya sudah kembali lagi.
Lagunya itu kalau dinikmati, wah, tidak bisa mencucurkan air mata. Ya, saya suka lagu ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terapkan hidup kita untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dialah gunung bajuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Hanya dialah gunung bajuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita suka dekat dengan Allah, maka Dia adalah gunung baju kita. Kalau kita suka dengan Allah, maka Dia adalah keselamatan kita. Kalau Dia adalah Allah kita, maka Dia adalah kota benteng kita. Kalau kita dekat dengan Allah, maka yang terakhir, aku tidak akan goyah. Amin. Coba bilang sama-sama, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan, dengan iman kita harus mengatakan, dengan iman aku tidak akan goyah. Sebenarnya aku mau datang beribadah, tapi lalu dia mengecewakan, itu Tuhan, ya, mengecewakan. Kalau kita melihat manusia, dia mengecewakan. Jangan melihat manusia, dia percaya aku bisa mengecewakan. Ya, bisa mengecewakan. Karena apa? Karena nggak sama semua orang, nggak sama. Itu sebabnya kita harus bisa saling memahami, dewasa di dalam Tuhan, bersikap dewasa, sehingga kita bisa memahami orang lain. Kenapa dia begitu ya? Mungkin lagi perlu dia, maka dia seperti itu. Nah, ya kan? Kalau enggak kayak gitu dia. Kenapa dia begitu? Karena dia sakit itu. Kalau enggak balik jadi. Jangan seperti yang saya bilang. Teman-teman cuma mati anjing dia datang yang punya anjing ini jangan kosong pegang, buru dong katanya. Jadi kalau kemarin mau dipotongnya gitu dia, biasanya buru dong katanya. Namanya mau dipotong anjing ini gila, ya. Ada pula orang bilang kita harus baik-baik sama anjingnya. Lupa dengan anjing gila, itu saya mau begitu, ya. Nggak bisa. Udah pasti kita begini. Tapi kalau anak Tuhan, saya katakan kepada kita, masalah beban pada penderitaan betul sangat menyakitkan. Tapi kalau ada Tuhan, kita masih tetap bersukacita. Amin. Masih bisa bersukacita. Jadi kalau kita seringkali kita nyanyi selidiki anakku, sampai kali itu memiliki kita. Iya, kalau cari Tuhan, selidiki aja diri sendiri. Ya, kita kalau kita sudah pelayan, masih tak mau sakit hati, apa masih ada Tuhan dalam hidup kita. Sisi sekitar, sisi bersinggung. Patah disinggung, langsung ketar-ketar pipinya. Ngomong dia ketar-ketar pipinya, karena apa emosi? Ini emosi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita introspeksi diri kita, sehingga kita bisa memahami orang lain, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Bukan menerima orang lain ada apanya, tapi apa adanya. Sehingga kita bisa mengasihi, sehingga kita tidak akan gampang goyah, hidup sengsara hancur. Itu bukan karena orang lain, bukan karena dia nih. Kan gitu kan. Kalau berhasil, baru dulu dong bapaknya, baru dulu dong mamanya.
Bukan tahu tuan, mohon, aku tak punya kegiatan, duduk saja. Aku bilang sama dia, aku duduk aja, beli parfum yang mahal. Dia tuan ini baju aku bikin mata, harganya 100.000 saja, celana aku tinggi 100.000 saja. Tiap hari aku bikin rapi diriku. Ya, gimana? Ya. Jadi jangan kita berkata ya, umum, jangan kecuali kalau ada dari dalam, lain cerita, yang lain cerita. Baiknya menyelami dan cinta enggak? Bukan, karena istilah gitu ada orang yang bilang dia, bukan kau pasrah kau katanya, itu dari dalam itu, ya. Karena itu ada perempuan jangan apa tersinggung. Kalau tersinggung ya begitu juga lah. Berarti mau diperbarui, ya, mau diperbarui. Bapak Ibu saudara-saudari, saya katakan kepada kita bila mana kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan, mintalah kepada Tuhan untuk kita bisa hidup tenang, karena hanya dalam ketenangan kita bisa berdoa. Dan karena kita berdoa, maka kita bisa tenang. Bapak Ibu saudara-saudari, berdoa tenang, ini nyatu. Ya, berdoa untuk ketenangan, ketenangan untuk berdoa. Bagaimana kita bisa tenang kalau tak berdoa? Dan bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tak tenang? Dan yang paling sulit dalam hidup kita, bahkan Daud sendiri juga ada sulit dia berkata, tenanglah hai jiwaku. Jiwa kita ini yang sulit kali untuk hidup tenang. Jiwa ini hanya bisa tenang kalau ada Tuhan di dalamnya. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, maka sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa ini ciri-cirinya gampang tersenyum. Ya, gampang tersenyum. Jadi sebelum kita sakit jiwa, sering-seringlah tersenyum. Maka jiwa kita sehat. Kalau tidak sehat jiwa kita, maka senyum sendiri. Ya, senyum sendiri. Kita bisa hidup tenang, kita bisa mengalami sukacita karena apa? Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Banyak kali orang benci kepada anak Tuhan, banyak. Ya, kalau sebagai sama anak Tuhan, banyak. Dan juga jangan pernah terkejut. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri pun tidak disenangi. Ya, Tuhan. Apalagi kita. Tapi lewat anak Tuhan banyak orang dipulihkan, ya, banyak orang mengalami sukacita. Ketika hidupnya dipulihkan, dia merasa teduh, dia merasa ketenangan. Ya, karena apa? Karena kita hidup tenang. Ini kok macam kadang-kadang macam kita belajar, tangan jubor. Ya. Kalau orang Batak bilang naik diturunin, naik diturunin. Kalau bahasa Arab itu turunin apa ya? Bahasa Indonesia kalau tidak tahu turunin, mantap ya, mantap. Jadi bahasa Arab mantap ini apa? Patung lah. Ya mungkin kayak gitu, nggak ada istilah Arab ya, mantap. Asal jumpa orangnya, itu dilawan. Di mana-mana hidupnya selalu dilawan. Ya, di sini lawan, di sana lawan, di mana-mana lawan. Padahal di gereja dia nyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatimu senang. Tapi apa yang terjadi di luar sana? Di sini ribut, di sana
masa pulang dari itu berkata, tenanglah hai jiwa. Amin. Amin. Tenanglah hai jiwaku. Lewat ketenangan itu hati kita senang, pikiran kita senang. Masalah hati kita senang, pikiran kita senang. Ya. Ada ketawa puji Tuhan. Ya. Berarti nyambung dia. Nyambung dia. Hati itu senang, pikiran itu senang. Yang mana pikiran? Ya. Sikit-sikit kita baca-baca kopi, minum kuah. Kalau pikiran kita tenang, hati kita tenang, maka berkat pun senang. Ya. Berkat pun senang. Berkat itu bukan duit. Pikiran tenangnya, hati tenangnya, tapi gak ada itu ya, kalau dari hidup kita, ya, semua berbicara tentang berkat, berbicara tentang uang. Berkat itu berbicara tentang uang. Berkat itu berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa miliki, seperti apa? Nafas. Ya, nafas itu punya Tuhan. Tuhan kasih kita nafas, kesehatan. Banyak orang sakit dalam kesehatan, kulit yang kolesterol, ya, sesak napas. Aku pernah putus sama satu orang, ya, takut sama dia. Karena apa? Dia. Bagaimana? Itu cuma semangat istrinya yang ini. Kaya dia, iya kaya. Orang India, di mana di belakang Ramayana, berikan. Orang India, kaya raya, rumahnya kayak istana. Semangat istrinya yang ini sama dia, ini tinggal istrinya. Tapi berita istrinya anaknya 4. Ya. Dia sendiri, aku aja kalau ngorok, malah aku ngorok selesai. Waktu ngorok, terbang kan? Ngorok juga. Iya. Ngorok sampai aku. Iya enggak? Gue kayak gunturin. Beban. Ngorok gimana? Kalau disokong lagi satu mulutnya, gak bisa lagi orang. Kalau ditutup namanya dingin sama bayang mau, bukan mau. Ada gimana lagi dulu? Asal di gereja, dia punya makanan. Gereja tadi sediakan kursi yang pakai bersandar yang pede itu. Dia punya kursi di belakang orang. Padahal berbeda dia. Benar itu. Iya, ini bisa nyata ini, bukan nyata. Aku yang pernah bilang, kalau lagi sabar dia gimana dia? Tak ada menunya. Kenapa dia makan? Pakai bawang, pakai garam. Kalau udah mau habis isinya, dia tukang ini bedanya. Kata ini bedanya. Udah ada nasi juga ya. Suka sekolah lah. Mau kapan dia lewat jualan di sekolah lah. Oh dia mulai sewot. Orang muda dia. Punya sekolah itu. Kau ini tadi. Kayak aku makan kalau lewat dia dari rumah aku. Kau jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sulit sekali untuk kita bisa hidup tenang di dalam Tuhan. Banyak tantangan yang ada dalam dunia ini yang ingin mencuri ketenangan kita. Sehingga apa? Sehingga banyak orang membenci setiap makanan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, kenapa orang tidak suka dengan anak Tuhan?
Jadi ini dalam wanita ini. Tidak merokok, dia tidak meminum, rajin menabung, banyak berdoa, baca firman. Tuhan sempurna, lengkaplah sudah. Tapi lupa dia tidak kemarah. Ya kan? Kemarah itu sudah tidaknya. Masuk. Harus ada ketenangan. Kalau marah kan tidak kemarah. Amin. Amin. Jadi kalau marah suami, istri jangan marah-marah, diam-diam aja. Ya, tenangkan dulu dia. Biarkan dia meluapkan segala sesuatu. Habis itu pikiran ke dapur, kocoklah teh manis. Ini Pak tidak capek kau lama-lama minum. Minum dia, lalu bilang sama dia, sarangi orang. Tuhan, apa dengan Tuhan? Yang kemarin mungkin kemarin tinggi mana? Udah gila dia, kemarin gini dia enggak, pasti dia takut, ya, pasti dia takut. Kenapa? Mujizat terjadi, ya, pasti mujizat terjadi. Takut. Begitu juga istri, suami, ya. Kalau istri lagi marah-marah, tuh, aku kepala matang aku marah, terjadi, tahu? Gak ada lagi. Suami istri. Kalau istri lagi marah, nggak pasti bilang dia suami untuk istri. Ya. Kalau dia bilang orang lain dia lah, urusan dia lah. Yang penting bagaimana supaya pas sepatunya bukan dia. Iya kan? Iya. Mas sepatu yang memperbaiki kampungnya sendiri, rumah tangganya sendiri. Peduli apa kata orang, apa yang jadi orang? Karena udah pernah bilang, semuanya jadi orang. Bawa ke deh, nah itu problem jadinya. Bawa ke deh sama bapakku dulu dia. Dia bukan itu nggak kayak kan sekarang, ya. Itu sekarang aja orang dulu tuh kamu. Bawa ke mana juga kamu? Bawa ke keledai, bukan kuda, kecil. Naik kodak kuda dan senang. Apa kata orang? Betul nggak pendeta? Betul nggak pendeta? Masa dia jadi anaknya? Dia naik keledai, bapaknya jalan kaki. Mana sopan dia? Dia jadi anaknya. Nah, bapak saya,
dari pembicaraan tandus kita bisa membuat tandus menjadi tanah yang subur. Kita menjadi pengaruh. Jadi kalau kita suka kepada Allah, itulah ciri-ciri orang yang senantiasa suka terhadap firman Tuhan, suka kepada Allah, suka kepada firman ini, menjadi orang yang luar biasa. Ayat terakhir, Roma 9 ayat 6. Roma 9 ayatnya yang ke-6 bagian A sampai titiknya aja. Roma 9 ayat yang ke-6. Salah seorang pembaca dengan keras. Puji Tuhan. Ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Janji Tuhan dia dan amin. Yang percaya katakan amin. Orang yang berhasil pernah mengalami kegagalan? Pernah. Orang yang bertani pun pernah mengalami kegagalan. Siapa yang ada dalam dunia ini pernah gagal? Tapi ingat, firman tak pernah gagal. Amin. Yang tak pernah gagal karena Dia Allah. Rumah tangga kita hancur, datang bawa kepada Tuhan. Kegagalan itu diubah menjadi kebaikan. Yang tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Segala sesuatu yang ada kita, kalau kita mengalami kegagalan, datang kepada Tuhan, karena Tuhan tak pernah lalai. Dia ubah kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadilah menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Pemeliharaan rencana dalam kehidupan setiap orang yang percaya Tuhan tak pernah gagal. Ya. Simon Petrus, dia gagal dalam mencari ikan. Tapi ketika dia dengar Tuhan katakan lempar lebih dalam lagi. Tuhan ubah menjadi berkat. Amin. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. Jauh lebih dalam dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Doa setiap hari kita pasti bertumbuh. Puji Tuhan. Saya dalam perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengubah kita untuk kita semakin cinta akan Tuhan, suka kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Kita